Dengan ditetapkannya 1 Syawal akan jatuh pada tanggal 21 April, warga Muhammadiyah secara serentak melaksanakan sholat Id di seluruh Indonesia. Termasuk juga warga Muhammadiyah yang berada di Kota Palembang. Jumat tanggal 21 April tahun 2023, terlihat warga satu persatu memasuki halaman kampus Muhammadiyah Palembang membawa sejadah dan berpakaian busana muslim untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Lantunan takbir dan sholawat juga terdengar di halaman Masjid Al-Hikmah Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Tidak hanya warga Muhammadiyah, anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan, Sumsel, Haji Budiarto Marsul, dan juga Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ridwan Hayatuddin. Ciri Muhammadiyah itu menggunakan ilmu, selalu menambah ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mendekatkan kebenaran, ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Ridwan Hayatuddin, kepada wartawan. Ia mengungkapkan bila perbedaan dalam menentukan 1 Syawal dengan yang lainnya adalah hal yang biasa. Perbedaan kita bersyukur, apalagi dalam berbangsa. Beda tradisi itu hal biasa, katanya. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Selatan, Sumsel, Haji Budiarto Marsul berpendapat mengenai perbedaan pelaksanaan salat Id Idul Fitri tahun ini, di mana Muhammadiyah melakukan Jumat 21/4 dan pemerintah melakukan salat Id Sabtu 22/4. Perbedaan ini suatu rahmat juga bagi kita. Yang penting, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan kita harus saling menjaga dan saling menghormati sesama umat muslim ini, kata mantan Wakil Wali Kota Pagar Alam ini. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wajibkan kepada kamu berpuasa sebagai kepada orang-orang sebelum kamu, dan ibadah puasa, dan hanya orang yang beriman merasa terpanggil dan tidak merasa berat untuk melaksanakan perintah puasa itu. Dalam qalbu, terucapkan di dalam kata-kata dan kalimat, serta terrealisasikan adalah harga mati, akan dibawa mati, dan setelah mati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Jalil. Uraian hadis yang panjang diterangkan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali, wahai Tuhan, ma baqiya illa man hasabahul Quran, tidak ada yang tersisa kecuali yang dihisab oleh Al-Quran. Barangkali tidak pernah, Quran hanya sedikit, sisanya menjadi syahadat di akhirat. Kemudian pada episode terakhir, Allah di neraka, mereka tersiksa, terpang, dan penyiksaan malaikat Zabaniyah menarik nafas. Patung, bersihkan ketua. Baik. Banyak sekali masyarakat umat muslim yang bersolat Idul Fitri di komplek Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi hari ini betul-betul kita merasakan kegembiraan, merasakan kemenangan setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan perbedaan ada besok
Saya kira itu tidak menjadi masalah. Perbedaan ini kan suatu rahmat juga bagi kita. Yang penting sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dan kita harus saling menjaga dan saling menghormati sesama umat muslim ini. Oke, terima kasih Pak. Masih ingat apa sih kamu imam tadi? Alhamdulillah ya Allah. Ciri Muhammadiyah itu adalah apapun yang dilakukan, diprogramkan menggunakan ilmu. Maka karena itu Muhammadiyah tetap saja pada karakter dan cirinya itu untuk selalu menambah dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Makin berilmu kita, insya Allah kita semakin mendekati kebenaran yang hakiki. Pak, yang tadi Bapak katakan jujur itu yang seperti mana, Pak? Ya, jujur tadi kan arti iman itu terpatri di dalam kalbu, terucapkan dalam kata-kata, dan terlaksanakan dalam perbuatan. Jadi jujurnya itu tidak hanya dalam hati, tapi juga terucapkan dalam kata-kata. Bahkan lebih dari itu harus dilaksanakan dalam perbuatan. Jujur. Jadi iman yang utuh itu kata Nabi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terkait perbedaan besok ada sholat Idul Fitri, kalau sebenarnya gitu. Saya kira perbedaan itu jadikan kita bersuku berbangsa, harum juga kita berbeda kulit, berbeda bahasa, berbeda tradisi. Tetapi di dalam perbedaan itu kita harus mengejar mana yang lebih benar. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, juga harus dengan ilmu. Hari kemarin adalah mari kita beriman agar dalam keberimanan itu kita berusaha keras sampai kita meninggal benar-benar dalam keadaan musyrik. Nah, realisasinya banyak sekali. Bagaimana kita melaksanakan keimanan itu. Jadi apapun yang kita lakukan dasarnya keimanan, maksudnya adalah ibadah, maka dengan iman dan ibadah kita itu insya Allah kalaupun kita salah tidak akan terlalu salah.